Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel tutorial APK ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar Excel, lanjutan dari tutorial yang dua kemarin ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang beberapa rumus dan cara-cara penulisan angka di Excel ya. Oke, yang pertama di sini ada tabel ya. Misalnya di sini ada tabel stok barang dagangan ya. Ini ada nama barangnya, ada buku, ada pensil, kertas HP dan lain sebagainya. Ini misalkan sebuah toko alat tulis ya, misalnya. Dan di sini kita akan coba mengisi tabel-tabel yang kosong ini, kecuali yang keterangan ya, keterangan kita abaikan. Ini Pak, ini mulai dari harga satuan. Misalnya di sini harga satuannya untuk buku 10.000 ya. Nah, di sini kemudian pensil 4.000 dan kertas HVS 55.000. Kemudian penggaris ini satu rim ya. Kemudian penggaris 5.000. Kemudian pack 7.000 misalkan aja ya. Nah, di sini dalam penulisan harga di sini ini masih belum ada titik koma atau tanda baca yang lainnya, atau ada tanda baca rupiah dan sebagainya, belum ada. Di sini bagaimana cara memunculkannya di dalam Excel ini? Apabila muncul seperti ini bisa ditampilkan dengan mengklik tombol ini ya, koma ini ya. Nah, ini misalkan ini ya, buku nih harga satuannya 10.000, kita klik aja di sini yang koma style ini ya. Nah, ini otomatis dia akan menunjukkan ribuan, angka ribuan, otomatis ada titiknya ya, dan 4.000 dan lain sebagainya. Coba kita blok, kemudian kita klik koma ini, dia otomatis akan menyesuaikan dengan angka ribuan atau jutaan ya, dan seterusnya. Misal ini mau dibuat ada dua angka di belakang koma ya, atau satu angka juga bisa. Ini misalnya 10.000 ini berapa, ada berapa nominal di belakang koma berapa, ini dengan cara ini misalnya ya, diklik aja. Nah, misalnya ini yang pakai ini ya, diklik aja ini untuk satu, kalau dua ya diklik dua kali, kalau satu, kalau dua. Nah, ini misalnya kelebihan, ini bisa dikurangkan ke sini ya, dikurangkan lagi ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menampilkan rupiah, ini bisa ada pilihannya. Misalnya tadi titiknya di belakang koma itu, nolnya di belakang koma itu 2 ya, diklik dua kali, 1, 2 ya. Kemudian bagaimana menampilkan angka rupiah, ini silahkan diklik kanan, kemudian format cell. Nah, di sini ada pilihan ya, di sini ada number, itu berbagai jenis ya, mulai dari general, number, current, accounting dan sebagainya sampai bawah ini. Ini adalah jenis-jenisnya. Di sini juga ada jenis tag. Nah, itu seperti apa? Dan di sini karena ini akan dilakukan penghitungan, ini kita pakainya yang accounting ya, accounting. Meskipun ini simbol desimal, ini juga bisa dilakukan di sini. Saya pilih 1 atau 2, ini sementara 2. Ini hanya 1, di sini otomatis hanya 1 ya, misalnya. Sebenarnya kita pilih 2, kemudian simbol ini sebenarnya tidak ada, kita buat ini ya, klik ketika ini. Nah, ini tinggal pilih saja, misalnya rupiah ini ya, ada banyak pilihan ya, tinggal mata uangnya yang mana ini, karena kita Indonesia pakainya rupiah ya. Rp ini otomatis sampelnya seperti ini, Rp 10.000,00, klik OK ya. Apabila seperti ini tidak berarti error ya, ini hanya
ruangnya kurang atau eh, kurang besar atau kurang lebar ya. Ini cukup kita klik 2 kali atau geser ya, digeser samping. Nah, ini otomatis dia akan kelihatan banyak yang diperlukan saja. Misalnya tadi ya, ini diklik 2 kali juga bisa, klik 2 kali dia otomatis membuka sesuai dengan yang dibutuhkan saja ya. Kalau yang lain gimana? Untuk ini juga sama ya, kalau misal lebih cepatnya satu aja tadi, kemudian pakai format painter. Ini mengcopy formatnya ya, format yang dipakai itu bisa di copy dengan ini, format painter ya. Klik aja format painter, tapi jangan lupa di klik di sel yang mau di copy formatnya ya, kemudian pastekan ke, kemudian ditempelkan ke sini ya, ke yang mau disamakan formatnya. Ini klik, di drag aja sampai ke bawah, kemudian lepaskan ya, otomatis dia akan formatnya sama dengan yang di atasnya. Ini contoh pembuatan atau penulisan angka atau rupiah satuan ya, itu sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kemudian di sini ini ada total harga stok ya. Harga stok itu otomatis yaitu perkalian ya, perkalian harga satuan dengan jumlah barang yang ada. Itu caranya seperti apa? Untuk rumus Excel itu semua harus diawali dengan sama dengan, kemudian kalau perkalian itu pakai bintang di atas ya. Misalnya ini total, karena ini perkalian, kita coba saja, kita klik di ini jumlah barang dulu atau harga satuan dulu, boleh, bisa bolak-balik bisa. Ini misalkan jumlah barang dulu, kemudian dikali itu bintang ya, bintang itu kemudian kasihkan ke sel yang mau dikalikan, dan kemudian enter. Ini akan mendapatkan jumlah totalnya. Klik 2 kali di sini ya. Ini 10.000 kali 19 akan jadi 190 rupiah. Nah, ini contohnya, nih yang bawah tinggal di copy saja ya. Tarik kursor di plus tapi nggak ada panahnya ya, kemudian di drag ke bawah atau diklik 2 kali. Ini di atas kan otomatis sama rumusnya ya. Itu juga yang bawah ini, jumlah barangnya, total jumlah barang total berapa. Ini untuk jumlah barang ini bisa dengan menggunakan rumus sum ya, sama dengan sum. Membuka, kemudian di blok mana yang mau dijumlahkan ya. Nah, dari sini ke bawah blok, kemudian kurung tutup, enter. Ini akan otomatis menjumlahkan jumlahnya total berapa. Ini juga bisa kita cek dengan cara di blok, ini di blok dari atas ke bawah sesuai dengan yang jumlahnya. Kemudian kita cek ke sini, kita lihat di sini sum itu jumlah ya, jumlahnya itu ada 89. Kita cek sini sama 89 ya. Nah, ini misalnya terjadi perubahan, ini kita ubah jadi 20 misalnya, itu 20. Ini otomatis akan berubah dengan sendirinya karena sudah dirumus ya. Kita enter. Nah, ini akan jadi 90, ini jadi 200. Nah, kita undo ya, kita undo. Nah, ini tadi 90 jadi 89. Kita misalkan ini kita ubah menjadi 200, software 200, kita enter. Nah, ini otomatis dia berubah dari 270, dan ini otomatis juga tambah ya. Nah, ini contohnya seperti itu penggunaan rumus. Kita tidak perlu merubah yang lainnya, ini otomatis akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan formula yang sudah kita berikan. Kemudian totalnya ini juga bisa kita copy dari sini. Ini karena rumusnya sum ya, ini bisa kita copy dengan cara hampir sama tadi. Letakkan kursor di pojok sini ya, kemudian yang tanda plus yang tidak ada tanda panahnya, kemudian kita tarik ke samping, kita drag sampai ke sini ya, dan kita lepaskan.
ini otomatis berubah. Ini kenapa kan ini di sini ada titik koma dan ini ada rupiahnya. Ini yang bawah ini tadi formatnya belum ke copy ya, tinggal kita samakan dengan cara tadi ya. Ini titik 3, kemudian kalau mau disamakan dengan yang lain ada koma di belakang, tinggal begini 2 kali. Kemudian kalau yang ini jumlah barang tentunya tidak perlu ya, tidak perlu karena barangnya itu utuh ya, bukan pecahan. Kalau harga itu pecahan bisa pakai ada belakang koma ya. Ini biasanya itu jumlah barang itu satuannya itu ya tidak sampai ke pecahan ya. Dan kita balikan lagi ya, klik sesuai dengan jumlah koma 0 di belakang komanya ya. Ini misal mau dikasih rubah juga sama, di blok, kemudian klik kanan format cell, kemudian pilih accounting, kemudian pilih rupiah ya, kemudian oke. Itu untuk rumus penjumlahan ya. Misal kalau untuk pengurangan, misalnya pengurangan itu juga sama ya, sebenarnya misalnya sama dengan ini misalnya ini dikurang ini cuma misalkan juga, ini juga sama itu, terus kemudian min bawahnya ini otomatis berubah. Misalnya kita ini rubah jadi 20 saja, ini juga otomatis berubah juga ya. Ini pengurangan, tadi penjumlahan, misal penjumlahannya ini penjumlahan ini ditambahkan dengan bawahnya ini dengan kalau pembagian juga sama dengan ini dibagi itu garis miring ya, dibagi jumlah barang misalnya barang ini, kemudian enter. Nah ini seperti itu ya. Kemudian perkalian sama dengan tadi juga sama ya, ini dikalikan itu titik atas, kemudian ini ya enter ya. Ini perkalian tadi ya, ini pengurangan, penjumlahan, pembagian sama perkalian ya. Ini secara umum ya. Misalnya kita rubah ini, kita rubah lagi misalnya 15, kita rubah 15 enter, dia otomatis seperti ini. Kenapa ini minus? Karena tadi ya, nah, ini diklik 2 kali dia akan muncul rumusnya ya. F6 itu warna biru di sini berarti ini ya. Untuk memudahkan biasanya warnanya juga berubah. F6 ya, F6 itu menunjukkan kolomnya di F, barisnya di angka 6 ya. F6 kurangi F7 hasilnya tadi ya, klik 2 kali ya tadi. Nah, ini seperti ini pengurangan di F6 barangnya dari minus 10 ya. Enter 10.000 kan ini otomatis ya berubah yang sendiri. Ini coba kita ulang lagi, ini misalnya 25, kita enter, nah ini semua akan otomatis ya. Kemudian di sini bagaimana mencari ini ya, jumlah barang yang dagang yang tersisa. Ini ya tadi ya, ini sudah jumlahnya 95, jadi tinggal sebenarnya sama dengan sum kurung buka dari jumlah sampai ke sini ya, dan kurung tutup, kita enter sama 95. Kemudian banyaknya jenis barang dagangan ini karena di sini yang dicari adalah misalnya ini hanya 5 ya, ini mudah saja. Tapi kalau barangnya sampai banyak, sampai ribuan dan puluhan ribu misalnya, itu kan akan kesulitan kita mencari berapa barang yang tersedia itu. Misalnya kan seperti apa, kita pakai kon ya, kon atau kon A ya. Kon itu jumlah ya, sama dengan kon kurung buka. Ada 2 pilihan, satu kon A. Untuk kon ini yaitu yang dihitung yaitu yang berupa angka. Kalau yang berupa huruf itu pakainya kon A ya.
Coba kita pakai kon kurung buka, karena pakai kon itu yang dihitung adalah yang karakteristiknya atau angka, pakai angka ya. Nah ini sampai sini, kemudian kurung tutup 5. Nah ini jumlahnya 5. Misalnya pakai kita mau menghitung dengan nama barang, misalnya ini pakai dengan kon A sama dengan kon A kurung buka, kemudian kita blok dari atas sampai ke bawah, kemudian kurung tutup, ya, juga sama 5. Jadi kalau mau menghitung jumlah barang dengan karakteristiknya pakai huruf itu kon A, kalau yang dihitung itu pakai angka itu pakai kon ya, tidak pakai A ya. Ini bukan menghitung jumlah, tapi kalau menghitung keseluruhan itu pakai sum atau sum. Tapi kalau berapa jumlahnya, ini 1 2 3 4 5 itu pakai kon atau kon A. Oke, kemudian ada rata-rata stok per dagangan, itu pakai rumus juga sama dengan itu average ya, rata-rata average tinggal klik aja, balik kurung buka, kemudian di drag di blok dari atas sampai ke bawah barang yang mau dihitung rata-ratanya, kemudian tutup, kemudian enter. Jumlah rata-ratanya ada 19. Kemudian di sini untuk harga paling tinggi, harga satuan ya, misalnya harga satuan paling tinggi ya, ini sama dengan ini pakai rumus max. Kalau yang paling tinggi kurung buka, kemudian kita blok sampai ke bawah sini, kemudian kurung tutup, enter. Ini paling tinggi 55, apa benar 55 ya, 55 ya benar. Dan harga paling rendah sama dengan min kurung buka, kita blok lagi sama sampai sini, kurung tutup, enter. Paling rendah itu 4000 ya. Nah itu contoh-contoh rumus dasar yang perlu diketahui apabila kita mengoperasikan Excel ya. Nanti akan ada banyak lagi contoh rumus-rumus yang akan kita bahas di video-video yang lain ya. Mungkin selain dengan menggunakan rumus ini tadi, kita juga bisa mengecek, misalnya kita blok saja dari atas sini ke bawah untuk jumlah. Ini bisa dilihat di sini ya, konnya itu jumlahnya 5, dan ini juga sama, di sini jumlah barang di blok dari bawah. Ini average rata-ratanya itu 19 ya, ini stok rata-rata barang itu 19, kemudian kon jumlahnya itu 5 ya, jumlahnya itu jenis barang 5, kemudian di penjumlahnya itu ada 95 ya. Di sini itu juga ada keterangan ya, misalnya di sini kita tidak pakai rumus tapi tinggal di blok aja, otomatis di sini ada keterangannya. Oke, mungkin sementara itu dulu untuk penjelasan tentang Excel pada kesempatan kali ini. Apabila menyukai video ini, silahkan jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video kami berikutnya mengenai macam-macam tutorial, insya Allah. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan klik kolom komentar ya. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.